Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Dalam kesempatan ini pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita dapat thalabul ilmi, menuntut ilmu meskipun secara daring seperti ini. Salawat dan salam mari kita aturkan pada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini pembelajaran kita yang pertama kita akan membahas tentang hari kiamat. Dalam Quran surat Al-Qari'ah saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat tersebut yang berkaitan dengan hari kiamat. Nah, anak sekalian, bahwa termasuk dalam rukun iman. Jadi kalau kemarin kita bahas pada rukun-rukun iman sebelumnya, yaitu iman yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Nah, beriman pada hari akhir adalah suatu keyakinan kita kepada Allah bahwa adanya permulaan, nanti juga adanya akhiran. Nah, siapa yang menentukan ini adalah yang menentukan permulaan kehidupan adalah Allah, dan juga nanti yang akan mengakhiri juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian, sebelum kita masuk pada beriman kepada hari kiamat, imanu yaumil akhirah, beriman kepada hari kiamat, kita coba lihat dulu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan manusia ini. Allah adalah sang Khalik, dia adalah Khalik. Nah, adalah kemudian manusia adalah makhluk. Nah, perjalanan manusia yaitu pertama adalah kita perlu ketahui dulu dari perjalanan hidup kita. Jadi manusia itu berasal dari roh Allah, ya, dari roh Allah, ya, di Lauhul Mahfuz sana, di roh Allah sebelum kita diturunkan. Nah ini waktunya kita tidak tahu berapa lama kita di sini, karena sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Nah, kemudian setelah itu kita baru dimasukkan dalam rahim ibu kita, yaitu rahim ibu kita. Nah, takdirnya nanti kita setelahnya bicara takdir. Nah, disinilah ditentukan takdir kita, siapa bapak kita, orang tua kita, ya ini. Nah, ini di dalam rahim, ya, perjalanan kita di dalam rahim ini kurang lebih yaitu 9 bulan. Mungkin ada yang lebih, ada 10 bulan, 11 bulan, ada yang belum sampai 9 bulan sudah lahir, 8 bulan sudah. Nah, ini. Kemudian perjalanan selanjutnya adalah ketika kita berada di rahim ibu, kemudian kita dilahirkan di dunia, fil ardi di dunia. Nah, inilah tempat yang sekarang kita sedang tempati. Ini tempat yang sekarang sedang kita tempati, yaitu ruh dan jasad kita ada di sini, ya, ruh dan jasad. Di dalam perut juga kan ruh dan jasad sudah ada ketika sudah berada 4 bulan di dalam perut ibu kita. Nah, sekarang ini adalah tempat kita, tempat di mana kita berada tinggal sekarang. Nah, Allah manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Makanya manusia di sini nanti ada yang 5 tahun, 10 tahun, 60 tahun usianya, ya, sampai 80 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Tapi juga ada yang baru 2 bulan meninggal, 3 bulan meninggal. Nah, ini alam yang sedang kita tempati, yaitu
dunia. Disinilah amal tempat kita berbuat kebaikan. Disinilah amal tempat kita untuk mencari bekal untuk kehidupan kita di selanjutnya, yaitu alam dunia. Nah, kemudian setelah alam dunia, maut, itu hari kematian, yaitu alam barzah, ya, barzah, yang barzah, alam barzah kematian. Nah, di sini waktu kita tidak diketahui, ya, tidak diketahui Allah. Yang tahu hanya Allah, ya. Kalau orang beriman, ya, orang beriman itu merasakan kehidupan berada di dalam barzah itu seperti tidurnya pengantin. Itu orang beriman yang betul-betul dia masuk, yang meninggal husnul khotimah. Tetapi bagi mereka yang jahat, yang tidak berbuat baik, banyak kesalahan, banyak dosanya, nah di sini satu hari di sini seperti 1000 tahun di dalam waktunya di sini. Jadi tidak ada yang tahu waktu kita di sini. Cuma kata janji Allah, yang beriman waktunya cepat, yang tidak beriman, yang banyak maksiatnya, dia tersiksa di sini. Nah, kemudian baru setelah ini adalah namanya kita sedang ini di sinilah kita menunggu alam kematian. Menunggu alam akhirat. Nah, jadi yang menunggu hari akhir itu siapa? Tidak hanya orang yang mati, tetapi orang yang hidup juga menunggu kematian, karena ada dalam hari kiamat nanti orang yang bertemu di hari kiamat, di hari yaumil akhirat, di hari kiamat. Nah, di sini nanti kita ketemu dan ada yaumul hisab. Sebelum masuk di hari akhir, ya, setelah hari akhir, setelah semuanya diratakan, dimusnahkan, bumi dihancurkan, dibenturkan, semua alam semesta ini dengan ditiup sangkakala oleh malaikat, semuanya dihancurkan, bumi ditumbuhkan dengan matahari, bintang dan sebagainya hancur ke selebur-leburnya, ya. Maka kemudian kita masuk dalam fase hari, itulah namanya fase hari kiamat, di mana semua dihancurkan, gunung-gunung bertebaran, diledakkan dan sebagainya. Nah, kemudian di hari kiamat ini, kemudian apa? Setelah hari kiamat, di situ nanti ada namanya yaumul hisab, ya, kemudian yaumul mizan, kemudian yaumul jaza, ya, yaumul jaza dan seterusnya, yaumul ba'as dan seterusnya di sini. Nah, kemudian setelah ini yaumul hisab, yaumul mizan dan seterusnya, kemudian ada namanya di situ ada siratal mustaqim, yaitu siratal mustaqim, ya, siratal mustaqim. Kemudian di situ hisab, di situ yang baik dia masuk ke dalam surga, banyak kebaikannya masuk ke dalam surga, yang buruk masuk ke dalam neraka. Nah, di sini anak sekalian, kita membahas tentang ini perjalanan hidup kita. Nah, sekarang kita berbicara pada hari kiamat. Nah, hari kiamat ini di sini tadi setelah alam kematian kita, ya, kemudian pada hari kiamat. Kita menunggu hari kiamat. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri tentang hari kiamat. Karena pada dasarnya hari kiamat itu sudah dahsyat sekali. Mungkin ada gambaran-gambaran di video dan sebagainya tentang gambaran tentang hari kiamat. Padahal dahsyatnya hari kiamat itu tidak bisa digambarkan. Meskipun ada visualisasi dan sebagainya, tetapi lebih dahsyat dari kehancuran yang digambarkan oleh Mas Surya di video-video itu. Nah, sekalian, nah selanjutnya coba kiamatnya, macam-macam hari kiamat. Ya, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, ya, kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu kejadian di mana berakhirnya kehidupan seseorang, sebagian atau berakhirnya kehidupan sebagian makhluk. Nah, kemudian kiamat kubro yaitu kiamat besar, berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup secara serentak. Nah, itu. Nah, sekarang itu saja untuk pembukaan di materi tentang beriman pada hari akhir. Nanti bisa dilihat di LKS tentang tanda-tanda hari kiamat dan seterusnya, ataupun hikmah beriman kepada hari kiamat, nama-nama hari kiamat dan sebagainya bisa dilihat di LKS. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, jangan lupa nanti dikerjakan latihan-latihannya yang ada di dalam lembar kerja siswa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.